Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membacakan beberapa ALT yang teman-teman request ya di video sebelum-sebelumnya ya. Tapi jangan lupa ya, untuk yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe membantu membangun channel ini agar terus berkembang dan maju ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin Indodax, ada di deskripsi linknya, grupnya juga ada, dan khusus untuk token-token micin ada di deskripsi juga linknya ya. Ya udah, langsung kita ke koin pertama yaitu Bitcoin ya. Kita lihat Bitcoin ini bakal turun atau kayak gimana, nanti kita cek dulu dari chatnya ya. Dan untuk teman-teman kalau mau request koin yang mau dibacakan chatnya, buybacknya di harga berapa, jangan lupa di deskripsi ya. Di deskripsi, di kolom komentar tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku bacain besoknya ya. Ya udah, kita balik lagi ke Bitcoin, kita cek di tab 1 jam ke depan. Indikatornya seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Ini di 1 jam ke depan bisa naik ya, tapi Stochastic RSI-nya malah naik tapi pelan, intinya kayak gitu ya. Minimal naik malam ini ke sini. Nih ke 826, kalau dia nabrak Parabolic SAR di 832 bisa sini maksimalnya ya. Di 841 itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Di TF 2 jam ke depan juga bisa naik ya, minimal naik ke sini di 831, kalau nabrak Parabolic SAR di sini 836 bisa ke sini ya. 850 untuk malam ini itu. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan Stochastic RSI ke bawah, tapi MACD malah naik ke atas ya. Berarti dia ini nyimpulinya kayak gini. Jadi dia ngikutin dulu TF 1 2 jam untuk naik dulu ya, mungkin maksimal di TF 1 2 jam itu di sini naiknya. Di 842 kan bisa ke 851 ya. Baru mungkin bisa koreksi ya. Nah, nanti kalau dia koreksi nabrak Parabolic SAR di 796, maksimalnya di sini nih. Di 777 ya. Kita cek untuk TF1D-nya Bitcoin. Nah, ini yang kusebut nih, yang kubilang di awal bulan 12 ya, akan ngejar new ATH ya sampai pertengahan bulan 12 itu di TF1D. Karena di TF1D MACD-nya udah ngarah ke atas, Stochastic RSI juga. Ini dalam waktu dekat nih 2-3 hari ke depan, kalau dia mungkin bisa malam ini atau besok kalau dia nabrak Parabolic SAR di 849 ya. Minimal naik ke sini nih. Ke 881, bahkan bisa ke sini. Ke 9453. Bahkan bisa ke 984. Paling tinggi kalau kata aku ATH-nya Bitcoin ini di 1,2 M ya. Mungkin bisa meleset tapi di atas 1 M lah intinya. Nah, di TF3D juga mau naik ya, karena Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD juga udah dari bawah ya. Dan udah membentuk up candle baru untuk Bitcoin ya. Di awal atau pertengahan bulan 12 minimal naik ke sini nih. Ke 887 langsung ke sini ya, tapi bertahap, ini enggak langsung naik sekaligus, enggak ya. 945 nabrak Parabolic SAR lalu ke sini 994 dan new ATH ya. Itu di TF3D. Kita cek untuk 1W ya. Di TF1W, nah sesudah itu ini di TF1W ini Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. MACD juga kayak gitu. Tapi ini kayak mau bentuk cup candle baru karena di chart sebelumnya akan naik ya, di chart sebelumnya akan naik, jadi dia naik dulu baru bisa dump. Ya perkiraan aku di dumpnya ya di pertengahan bulan 12, mungkin meleset dikit tanggal 20-an ya. Pokoknya di antara tanggal 14, 15, 16 itu akan dump. Akan dump dalam untuk Bitcoin. Jadi kalau mau hold koin jangan sampai lewat dari pertengahan bulan 12 ya. Nah, ini di Stochastic RSI dan MACD di TF2W dia juga ngarah ke bawah. Stochastic RSI-nya mau ngarah ke bawah ya. MACD mengikutin, tapi dia harus naik dulu. Ya minimal naik ke sini lah. Balik lagi ke atas sini. 964. Lalu kita cek di TF 1 bulan ke depan ya. Di TF 1 bulan juga
Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD juga gitu, tapi ada bengkokan ke bawah dikit, tapi harus naik dulu ini ngejar new ATH ya. Lalu kita koin selanjutnya. Di koin selanjutnya ini ada COTI ya. Ini request teman-teman semua ya. Jadi teman-teman kalau mau request koin apa yang mau dibacain chatnya, tulis aja di kolom komentar ya. Insya Allah nanti aku bacain. Ini agak lama ya, mohon maaf jaringan aku juga agak pelan. Kita cek TF 1 jam ke depan untuk COTI ya. Ini lagi naik tadi ya, baru mau turun ini kayaknya. Cuman kita cek dulu chart untuk indikatornya ya. Bollinger Band seperti biasa ya, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah untuk Stochastic RSI nya ya, untuk 1 jam ke depan COTI akan turun. MACD biasanya mengikuti minimal turun ke sini. Untuk COTI ya 1 jam ke depan 6648, maksimal ke sini dulu ya. Sini dulu ke 6429. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 6282, balik lagi ke sini 5989. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan ini juga belum ada tanda-tanda untuk turun ya. Mungkin paling dalam juga turunnya di sini nih. Nih, tapi belum tahu di TF sebelumnya. Selanjutnya ya kita cek dulu. Nah, di TF selanjutnya ini bisa naik ya karena Stochastic RSI ngarah ke atas. MACD juga masih kuat naik. Berarti yang mungkin ada naik ke sini lah. Ke 7000-an ya. Lalu kita ke TF selanjutnya ya. Di TF 1D kita cek untuk COTI. Nah di TF1D nya ini juga bisa masih mau naik lagi ya untuk COTI. Ini baru nabrak parabolic SAR, minimal naik untuk 2-3 hari ke depan atau awal bulan 12 ini bisa ke 7100, 7700 ya minimalnya itu. Lalu bisa ke sini 8431, bisa ke 9728 ya. Itu untuk COTI TF1D. Kita cek untuk TF3D ya. Nah di TF3D juga masih mau naik ya. Ini mau bikin cup candle baru, minimal naik ke sini awal bulan 12 atau pertengahan ya. Bisa di 7600. Kalau mau buyback juga di harga sekarang atau di harga 6500 sampai 6700 ya kalau mau buyback COTI ya. Nah, lalu bisa ke sini ke 8500 kalau dia nabrak parabolic SAR di sini. 8867 bisa ke sini nih. Ke 98 atau bahkan bisa ke 10.000 ya. Kita cek untuk TF1W nya. Nah di TF1W Stochastic RSI nya nih sama MACD lagi koreksi. Tapi Stochastic RSI nya ya, Stochastic RSI nya itu ada mau bengkokan ke atas ya, bisa naik lah. Intinya minimal naik ke sini. Semoga bisa new ATH ini. Lalu kalau bisa nabrak parabolic SAR 9500 bisa ke 10.000 ini. Mudah-mudahan bisa ya. Kita di TF1 2W nya, di 2W ini Stochastic RSI ngarah ke bawah. Namun MACD malah belum ada sama sekali tanda-tanda untuk turun ya. Jadi masih aman lah, tapi sampai pertengahan bulan 12 saja ya. Aku ingetin sekali lagi jangan sampai lebih dari pertengahan bulan 12 ya. Ya udah kita langsung ke koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya ini CRU kalau nggak salah. Benar CRU ya. Kita cek untuk CRU. Ntar ini agak mendem ya jaringannya, jadi agak pelan gimana gitu ya. Kita buka advance chartnya untuk CRU. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk CRU ya. Apa masih bisa naik atau selesai ya. Kita buka indikator Bollinger Band seperti biasa ya. MACD, Moving Average,
parabolik SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah untuk CRU ini ya 1 jam ke depan mau naik, tapi stochastic RSI ngajak ke bawah dulu, berarti kalau bisa turun dulu ya, bisa ke sini nih ke 9665 paling dalam ya. Tapi itu di TF 1 jam, kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah di TF 2 jam ke depan dia naik, berarti balik lagi ke TF 1 jam dulu ya. Kalau mau buyback di TF 1 jam ini di 9623 sampai ke sini nih. Kalau mau buyback 9885 ya. Kalau mau buyback CRU di TF 2 jamnya akan naik ya. Karena stochastic RSI udah ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin. Minimal naik malam ini segini nih. Di 10.177, kalau dia nabrak parabolik SAR di 10.750 bisa ke sini. 11.000 maksimal mungkin di sini ya. Tapi mudah-mudahan sampai sih itu di 12.000 ya. Kita cek di TF 4 jam ke depan. Di 4 jam ke depan juga stochastic RSI-nya nggak mau ngarah ke atas ya. Udah ada tanda-tanda untuk bengkok ke atas. MACD juga masih koreksi, bisa naik. Minimal naik untuk malam ini sampai besok pagi mungkin di 10.600, lalu ke sini. Nah, kalau dia 2-3 hari ke depan nabrak parabolik SAR di 11.500 bisa ke sini. 12.000 maksimal bisa ke sini lagi ya. Bisa ke 13.000. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D ini ya MACD koreksi ya. Si stochastic RSI-nya juga ngajak koreksi, masih tadinya mau ada bengkokan ke atas tapi gagal ya, karena mungkin bisa turun lagi. Ini nggak direkomendasikan lah untuk di hold sampai awal bulan 12 ya. Pertengahan bulan 12 nggak bagus lagi. Kita cek untuk TF3D-nya. Di TF3D juga stochastic RSI mengarah ke bawah ya. MACD masih kuat ke atas. Ya minimal turunnya ke 9383 ya. Kalau dia nabrak parabolik SAR di pertengahan bulan 12 di 9.200 bisa balik lagi ke micin ini. Lalu kita cek ke TF1W ya untuk CRU. Nah di TF1W juga di CRU ya stochastic RSI-nya udah ngarah ke bawah ya. Dan udah ada di candlenya merah pertama, minimal turun ke sini ke 9439 ya. Lalu di sini untuk pertengahan bulan 12 sampai akhir dan seterusnya ya, bisa turun terus. Kita cek untuk TF2W. Nah di 2W juga baru mau bengkok ya, baru mau bengkok ke bawah MACD, tapi masih kuat ya. Kalau dapat support dia bisa naik lagi, tapi kalau enggak ya turun. Minimal turun bisa ke sini nih untuk pertengahan bulan 12 sampai tahun depan, bahkan bisa ke sini. Kita cek untuk TF 1 bulan ke depan ya. Nah di TF 1 bulan ke depannya masih kuat naik, tapi indikatornya untuk MACD belum kelihatan, jadi aku nggak berani berspekulasi ya. Tapi ini intinya paling tinggi juga di 12.000 naiknya, kalau naik gitu pun ya. Kita cek untuk koin lain selanjutnya yang teman-teman request ya. DYDX ya, koin selanjutnya. Kita buka Evans chart seperti biasa ya. Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini stochastic RSI-nya DYDX ya, dari bawah bisa naik. Kalau dia naik malam ini nabrak parabolik SAR di 183 bisa ke sini nih. Bisa ke sini. Nah, bisa ke 185 ya. Kita cek untuk TF 2 jamnya ya DYDX ini. Di TF 2 jamnya tadinya mau koreksi ya, tapi stochastic RSI-nya ngarah ke atas, ya bisa naik lah ke 188 lah ya. Mungkin maksimalnya di situ. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan stochastic RSI yang ngarah ke bawah, tapi MACD masih kuat. Jadi kalau dapat support dari TF 1 jam sama 2 jam,
nabrak parabolic SAR di sini, dia naik di 183, bisa ke sini nih. Bisa ke 195 2-3 hari ke depan ya. Lalu ke sini 211, maksimal di sini 234 ya. Kita cek untuk TF1D DX. Nah, untuk TF1D-nya nggak bisa dilihat indikatornya ya. Jadi aku nggak berani berspekulasi. Tapi yang pasti ini mau bikin cup candle baru nih. Ini ilustrasinya kayak gini ya. Ini cup candle baru ya. Semoga terjadi kayak gitu untuk DYDX ya. Lalu kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya GRT. Kita buka advance chartnya GRT. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini di GRT 1 jam ke depan bisa naik ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR 1 jam ke depan ya. Karena stochastic RSI udah ngarah ke atas, MACD mengikutin ya. Kalau dia nabrak di 13.600 1 jam ke depan bisa kesini lagi nih. Itu GRT 14.125 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah, di TF 2 jam ke depan juga stochastic RSI yang ngarah ke atas. MACD pasti mengikuti minimal naik untuk malam ini di TF 2 jam ya. 13.689 ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 14.100 minimal bisa ke sini, bahkan bisa ke sini. Mudah-mudahan sampai ke sini ya, ke 15.900. Kita cek untuk T4 jam ke depan. Nah, di 4 jam ke depan ini ya, atau 2-3 hari ke depan ya, stochastic RSI-nya masih ngarah ke bawah ya. Tapi kalau dapat support dari TF sebelumnya ya, di TF 1-2 jam, dia bisa naik, minimal naik ke sini untuk 2-3 hari ke depan. 14.000, kalau lalu ke sini 14.500. Kalau nabrak parabolic SAR bisa ke sini. Kalau nabrak parabolic SAR di 14.000 bisa ke 15.000 ya. Itu tapi bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Nah, ini di TF1D tadinya mau naik ya, tapi gagal karena stochastic RSI ngarah ke bawah. Berarti bisa turun. Nah, ini di harga buybacknya di sini nih. Di 12.000 sampai, kalau mau buybacknya ini di GRT ini 10.000 sampai 12.000 ya untuk GRT kalau mau buyback. Kita cek untuk TF3D. Nah, ini stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. Minimal seminggu ke depan di awal bulan 12 atau pertengahan ya. Bisa naik ke 15.000. Dan kalau dia nabrak parabolic SAR di 17.000 bisa ke 23.000, bahkan maksimalnya di sini ya 34.000. Syukur-syukur bisa sampai ke 40.000 ya untuk GRT. Kita cek untuk TF1W-nya. Untuk TF1W dia stochastic RSI ngarah ke bawah ya. MACD masih kuat ya, tapi harus turun dulu. Ini sekarang di supportnya nih di 12.400 ini. Kalau jebol support ya ke sini di 8.000. Tapi mudah-mudahan di 10.000 dia mulai naik ya. Lalu kita cek untuk TF2W. Nah, di 2W ini GRT ya, untuk indikatornya nggak bisa dilihat, jadi mohon maaf aku juga nggak berani berspekulasi. Tapi kalau dia nyampe naik di pertengahan bulan 12 bisa ke 28.000 ya, bisa new ATH ya, mudah-mudahan ya. Lalu kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya itu Sashi alias Sushi. Kita buka advance chart-nya. Satu jam ke depan untuk Sashi alias Sushi ini bisa naik kayaknya, mau bikin cup candle baru. Kita buka indikatornya dulu ya biar memastikan beneran naik atau fake naik ya. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya.
Ini beneran bisa naik ya posisi ini ya 1 jam ke depan. MACD udah dempet, stochastic RSI ngarah ke bawah atas ya, minimal naik ke sini nih 1 jam ke depan ke 110, lalu bisa ke sini ke 113 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam depan juga bisa naik ya kalau dia nabrak parabolik SHARE malam ini di sini nih di 110, minimal ke 113, lalu ke sini 117, maksimal mungkin di 120 atau 121 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Di 4 jam ke depan ini kalau dapat support dari TF-TF sebelumnya ya, dia bisa naik. Tapi kalau supportnya nggak dapat, dia turun karena stochastic RSI ngarah ke bawah. Tapi MACD nggak ada tanda-tanda untuk turun ke bawah ya, malah mau kayak bengkok ke atas. Kalau dia nabrak parabolik SHARE malam ini atau 2-3 hari ke depan di 116, bisa ke sini nih di 132 ya, mudah-mudahan nyampe ya. Nah di TF1D juga susi ini akan naik ya, stochastic RSI nya udah ngarah ke atas, MACD mengikutin ya, minimal naik seminggu ke depan ke sini 132, bahkan bisa ke sini ke 146, lalu ke sini nih 164. Syukur-syukur bisa ke 197 ya. Kita cek untuk 3D. Di 3D juga stochastic RSI ngarah ke atas ya, MACD mengikutin, candle juga mau bentuk cap candle baru di pertengahan 12 bulan 12 atau awalnya ya. Kalau nyampe di 168 dia bisa ke sini untuk sasi ya, 191 bisa ke sini nih 228 ya. Kita cek untuk TF1W. Di 1W ini nunggu support dari TF sebelumnya, tapi udah ada kelihatan ya, stochastic RSI nya udah ada ngarah ke atas dan candlenya mau bentuk cup candle ya. Kalau dia nyampe nanti naik di 231, bisa ke sini nih 289, mungkin maksimal bisa di 350-an ya. Itu untuk sasi. Nah untuk TF2W nya nggak bisa dilihat ya untuk indikatornya, mohon maaf, jadi aku nggak berani berspekulasi. Lalu kita ke koin terakhir ya, GLCH. GLCH ya. GL. Nah, ini GLCH. Kita buka advance chartnya. Kita buka di TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SHARE, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah di TF 1 jam ke depan GLCH ini bisa naik ya, bentar lagi juga nabrak parabolic SHARE, stochastic RSI ngarah ke atas, MACD mengikutin ya. Kalau dia nabrak parabolic SHARE di berapa ini, 25.800, bisa ke sini di 26an ya. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W ya tadinya mau koreksi, tapi stochastic RSI ngarah ke atas ya, berarti masih bisa naik. Minimal naik bisa ke sini nih 26, maksimal bisa di 27953 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan ini masih bingung ya, stochastic RSI nya mau naik atau turun, karena di TF sebelumnya ini mau naik, jadi harus naik dulu baru bisa koreksi. Tapi naiknya ini belum tentu tinggi ya, mungkin maksimal di 30-an ya ini. Kita cek untuk TF1D. Nah di TF1D berarti bisa tinggi nih naiknya ya, karena di TF1D MACD udah ngarah ke atas, stochastic RSI juga duluan ya. Kalau dia nabrak parabolic SHARE malam ini ya di 27249, minimal ke sini ke 32375, lalu ke sini ke 3726, maksimal bisa ke sini 44 ya. Kita cek untuk TF3D nya GLCH ya. Nah di GLCH ini di TF3D ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah, nggak mau ada bengkokan ke atas ya. MACD tadinya mau koreksi tapi nggak jadi ya. Dan ini juga di candlenya mau bentuk up candle di 2-3 hari ke depan ya. Kalau atau malam ini dia bisa nabrak parabolic SHARE 41, bisa ke sini ke 45-an ya. Kita cek untuk TF1W.
Nah untuk TF1W ini ya indikatornya nggak bisa kulihat ya, tapi ini yang pasti udah mau membentuk cup candle baru ya. Ini nih, tapi untuk indikatornya nggak bisa kulihat ya karena belum muncul. Nah kurang lebih kayak gitu ilustrasinya, atau yang pasti intinya akan naik ya pertengahan bulan 12 paling lama. Dan ya udah, jangan lupa untuk teman-teman, kita cukupin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya, share ke teman-teman kalian juga ya agar bermanfaat untuk orang lain juga. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video-video selanjutnya.